Kami sedang mencari monster nyata di bawah es. Ini tangan monster. Kita akan mengangkatnya dari bawah es. Ini benar-benar monster. Halo semuanya teman-teman. Bersama saya lagi Via. Dan hari ini saya bersama Leshka melanjutkan penyelidikan kami. Kami berada di padang es. Kami tidak hanya berdiri di atas salju, tapi di atas es yang sebenarnya. Oh, airnya mulai keluar. Singkatnya, berada di sini cukup berbahaya, tapi kami terpaksa memulai penyelidikan kami di sini karena kami mencari berbagai informasi di internet dan mengetahui bahwa dari desa ini terdengar kabar bahwa baru-baru ini mereka melihat pesawat terbang dan juga ada beberapa monster atau sesuatu semacam itu. Monster? Beberapa makhluk yang terlihat seperti kepala bunga, warnanya merah dengan banyak sekali gigi. Iya. Sebenarnya aku pernah dengar tentang makhluk seperti itu. Mereka pernah ditampilkan di sebuah serial yang agak seram. Aku nggak tahu itu serial atau bukan. Tugasku adalah mencari petunjuk yang berhubungan dengan roti terbang. Aku sudah lama mencari segala sesuatu yang menunjukkan bahwa di dunia kita benar-benar ada roti yang bisa terbang. Dan jika kita mendengar laporan tentang objek terbang dari desa ini, maka kita harus memeriksanya. Tunggu, tapi kalau kita ke sana justru di sanalah ada laporan monster dan makhluk berbahaya. Lihat saja hutan menyeramkan itu. Memang terlihat menyeramkan, tapi aku tidak percaya. Kita harus memeriksanya, karena sekarang semua itu terdengar seperti cerita-cerita saja, dan juga monster-monster itu, semua itu adalah hal-hal yang sangat-sangat aneh di bawah es. Sekarang kita periksa. Nyalakan alat pendeteksi logam, mulai, lalu wawancarai penduduk setempat. Mungkin para pemabuk itu memang melihat sesuatu. Tapi mari kita periksa es dulu. Iya. Tunggu teman-teman, kita sengaja ke arah ini karena salju dan es di bawah terlihat aneh. Permukaan di sini tidak rata seperti di sana, seakan pernah terjadi sesuatu. Mungkin di sini semua monster itu saling bertarung. Karena di sini ada potongan-potongan besar es yang pecah di permukaan dan semuanya terlihat mencurigakan. Biasanya tidak seperti ini. Jadi ayo nyalakan detektor logam dengan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dan kita cari di sini. Ayo cari. Aku tidak mendengar apa-apa. Kari. Via, aku mendengar sesuatu sini. Ya, ada. Itu apa lagi? Itu seperti jari-jari atau apa di bawah es. Gila, mirip cakar. Ya, pasti ada sesuatu di bawah es itu. Satu jari lagi. Itu mirip tangan dengan cakar besar. Ya, itu tangan yang bentuknya seperti ini. Tapi itu belum membuktikan apa-apa. Belum tentu itu monster atau semacamnya. Itu cuma kata orang mabuk, mungkin itu cuma batang pohon. Ayo kita bongkar, keluarkan dari es dan lihat apa yang ada di dalamnya. Sekarang benar-benar tampak seperti tangan bercakar besar. Dengan air semuanya jadi jelas. Kita lanjut, meski aku sangat takut dan ngeri. Jari-jari makhluk ini mencuat dari bawah es. Rasanya seperti dia ingin keluar monster ini. Tapi sepertinya dia tidak sempat. Bagaimana kalau ini bukan hanya tangan makhluk itu, tapi seluruh tubuhnya ada tepat di bawah kita? Nah, itulah sebabnya aku memecahkan es. Untuk mencari tahu meskipun aku agak merasa tidak nyaman. Es sangat tebal. Di sini juga sangat dingin. Suhunya sekarang minus 35 derajat Celcius. Tulis di komentar asal kalian menonton dan suhu di tempat kalian. Jangan lupa ya, menarik untuk diketahui. Via, jika ada banyak air di bawah permukaan, bagaimana jika makhluk itu tidak sepenuhnya beku dan kita justru membangunkannya? Enggak, makhluk itu sudah mati di bawah es. Masa sih? Kok kamu ngomong gitu? Itu sudah mati. Oh, seluruh tangan masih tertutup es, tapi aku bisa coba ambil. Sebaiknya jangan ya. Enggak, aku harus 100%. Sial, lihat deh itu benar-benar tangan makhluk aneh. Dengar, ini jari-jari dan cakar. Ada potongan tulang yang tercabut. Makhluk ini diserang. Penduduk desa benar, ini nyata Alyoshka. Menurutmu, warga desa yang memotong tangan ini? Entah itu penduduk desa atau monster lain yang lebih berbahaya. Apa?
Aku nggak tahu, tapi coba pikir deh. Kalau monster itu punya tangan sebesar kepalaku, seberapa besar tubuhnya? Sebenarnya makhluk apa itu? Tapi sepertinya makhluk itu benar-benar berusaha meraih ke atas, entah untuk menyelamatkan diri atau menyerang seseorang, tapi saat itu dia membeku. Sepertinya aku tidak melihat sisa tubuh di lubang itu. Sisa-sisanya mungkin masih di sekitar sini. Ambil detektor logam, kita lanjutkan pencarian dan nyalakan alatnya. Mungkin nggak usah. Harus Lesa, cari. Kita harus mencari tahu bagaimana semua ini saling berhubungan. Kita harus berkumpul karena sepertinya dari apa yang dikatakan para pemabuk desa itu, ini memang benar. Di sini memang ada makhluk aneh, tapi bagaimana mereka terhubung dengan kakek dan mobil terbang itu, kita harus cari bukti lebih banyak. Kita tak perlu apa-apa lagi. Kita sudah tahu semua apa yang mereka katakan benar. Kita harus pergi. Tetap saja tidak. Ini aneh. Beberapa pemabuk melihat monster lalu kami benar-benar menemukannya di bawah es. Monster itu menakutkan, mirip makhluk dari serial aneh itu. Hei, ada sinyal di sini. Ada map dan beberapa kertas, aku melihat sesuatu di sana. Di sana tertulis laboratorium, di sini tertulis laboratorium. Kenapa warnanya menakutkan? Itu darah ya? Kamu benar, warnanya aneh dan di tengah tertulis sangat rahasia. Dengar, mungkin ini dokumen yang kita cari, dokumen rahasia. Mungkin para pemabuk desa memang melihat sesuatu dan ini kesempatan kita untuk mengungkap misteri ini. Dan mungkin saja dokumen-dokumen ini ada hubungannya dengan roti terbang itu atau dengan monster yang kita temukan sebelumnya. Aku benar-benar nggak paham hubungan monster dengan dokumen rahasia. Apalagi kenapa semuanya ada di bawah es. Nah, itulah yang harus kita cari tahu. Kamu benar, semua ini memang sangat aneh dan nggak jelas, jadi kita akan mengeluarkannya dari bawah es pakai kapak es. Lihat, beneran top secret, artinya benar-benar rahasia. Di dalamnya pasti ada dokumen-dokumen yang berisi jawaban atas pertanyaan kita. Ayo kita mulai. Hampir selesai. Sepertinya ini adalah map plastik berisi dokumen-dokumen. Ini, kamu dengar? Ada gambar monster di situ. Wajahnya seperti bunga, kepalanya juga mirip bunga dengan gigi-gigi seperti yang diceritakan para pemabuk. Lihat, tangannya persis seperti yang kita temukan. Jadi apakah ini benar teman-teman? Ada juga tentang api, tertulis dia takut api. Tunggu, dia takut api, tapi ini es. Benar-benar kebalikan. Bagaimana jika tangan ini tiba-tiba bergerak seperti ini? Apa maksudmu? Tangan tidak mungkin hidup. Sepertinya ada yang memburu monster itu, mungkin memakai api atau tidak. Menurutku, kita perlu pelajari dokumen ini lagi. Apa isinya? Ada nama Hopkins, Jobkins, dan nama-nama aneh seperti Jobkins International Labro. Aku benar-benar tidak paham. Tunggu, aku ingat serial ini. Di situ ada Hopkins, Jobkins. Serialnya itu hal-hal yang sangat aneh. Serius? Hal-hal aneh dan ada Jobkins? Ya. Ngaco banget, dan kamu mau bilang kalau itu semua benar? Ayo tanya subscriber, mereka pasti tahu. Kalau Derevensky ngomong ngaco, tulis di komentar. Tapi dokumen-dokumen ini asli. Katanya di Jobkins, tempat kita sekarang, pernah ada laboratorium rahasia dan terjadi kebakaran. Terus di sini juga ada gambar makhluk-makhluk aneh. Nih lihat, ada kadal pemakan kotoran. Terus di sini ada sosok yang dilumuri entah apa. Semua ini monster-monster aneh, makhluk yang nggak jelas. Lihat-lihat di sini malah ada semacam teori. Lagi-lagi makhluk itu ada di sana. Gila, di sini tertulis kalau tingginya 7 kaki. Aku nggak tahu itu berapa dalam meter Rusia. Ini benar-benar wajahnya seperti bunga, bergigi, sangat menyeramkan. Benar-benar menakutkan. Aku nggak tahu, tapi semua ini tampak nyata. Siapa yang membuatnya? Seseorang berhasil mengalahkan Gemorgongan, artinya ada yang lebih kuat dan menakutkan, teman-teman. Kita lanjutkan pencarian. Tanah es ini belum sepenuhnya dijelajahi. Ayo maju, kita simpan dulu. Mungkin ini akan membuka rahasia di masa depan yang berhubungan dengan roti terbang itu. Inilah temuan kita. Hal-hal aneh seperti tangan dan dokumen. Kita menemukan bukti kuat. Ayo cari lagi.
Aduh, kalau ini memang desa Zopinsk, kita bakal sial kalau ketemu monster. Kita sudah menemukannya, Lesha. Jangan aneh-aneh lagi. Kenapa sih? Oh, ada sinyal. Lihat, di sini ada pecahan es rusak. Sinyalnya kuat. Ayo mulai penggalian. Ada sesuatu yang berbentuk kotak, tapi di sana pasti ada sesuatu. Kita harus mengambilnya. Aduh, masih belum jelas itu apa. Tapi rasanya kapak ini nggak akan membantu kita kalau tiba-tiba kita ketemu monster. Iya juga, kalau makhluk bunga itu keluar dan lari ke arah kita dengan giginya seperti itu, rasanya susah juga melawan dia pakai kapak. Bener juga, kamu lihat di dokumen itu ada gambar api unggun. Maksudnya apa ya? Ada sesuatu soal api di sana. Kita butuh sesuatu untuk dibakar. Ayo hancurkan es ini dan lihat apa yang tersembunyi. Aduh, dingin banget ya. Airnya dingin sekali. Lihat, langsung membeku. Di sarung tangan langsung airnya jadi es. Itu apa ya? Kayak pisau. Mungkin ini senjata. Kita pernah lihat makhluk itu tingginya 7 kaki. Memang dibuat tinggi agar bisa menjangkau. Benda ini mungkin sengaja dipakai pemburu makhluk itu. Dia sudah siap dan tahu semua info dari dokumen yang kita temukan. Pria itu, si pemburu monster, tampaknya sudah siap. Dia tahu cara melawan makhluk itu dan mungkin menggunakan benda itu sebagai tombak. Aduh, kayak ini nih. Tahu enggak? Ini baunya campuran solar dan bensin. Kok bisa? Maksudnya sungainya memang bau ya? Enggak, Leska, jangan ngomong yang enggak. Benda ini memang sengaja direndam bahan mudah terbakar. Ingat kan, kita pernah baca kalau makhluk itu takut api. Iya. Mungkin ini senjata pemburu untuk makhluk itu. Ayo cek sesuatu. Ada korek, Alyoska, cek kain bau pesing ini. Wah, langsung nyala kan, sudah kubilang campurannya aneh banget. Jadi tongkat ini memang dipakai buat melawan makhluk itu. Mungkin juga ini yang dipakai buat motong tangan yang kita temuin di awal tadi. Makhluk itu takut api. Jadi alat ini gabungan pisau dan api. Sudah monster sialan itu bakal tamat riwayatnya? Ya, aku nggak akan terlalu yakin. Soalnya siapa tahu pada akhirnya yang menang bukan monsternya atau pemburu monster. Pokoknya kita harus lanjutkan penyelidikan kita dan cari temuan lain di arah sana lebih dekat ke desa Zopkinsk. Serius teman-teman, makin jelas bagiku kalau es yang hancur di sini bukan kebetulan tapi bekas benturan. Kemungkinan pria itu yang membuat tongkat dengan pisau adalah pemburu monster, seperti Witcher. Dia hanya memburu monster sialan yang keluar dari desa Zopkinsk. Nah, akhirnya tak jelas siapa pemenang di antara mereka. Mereka bertarung di sini, tapi siapa yang menang tetap tidak diketahui. Tapi tahu nggak, aku jadi paham. Sekarang kita punya senjatanya si pria ini. Yang ini kan? Iya, si Witcher ini. Dia kan kayak Huntrix, juga pemburu iblis. Pokoknya sekarang kita bisa nyelamatin desa Zopkinsk dari monster-monster sialan itu. Kamu ngelantur, sakit ya? Siapa yang mau kita selamatin? Kita lagi nyelidikin sesuatu. Aku nggak mau nyelamatin pemabuk dari Zopkinsk. Lihat, ada jejak di sini, kita ikuti sinyalnya lewat sini. Setiap kali mengikuti jejak, kita selalu menemukan sinyal. Sekarang kita gali dan lihat apa yang kita temukan. Apa itu? Kayak benda perak atau logam gitu. Sepertinya ini ada hubungannya lagi sama pemburu monster kita. Soalnya nih ada potongan es yang patah di sini. Hati-hati saat mengambilnya, bisa jadi itu granat atau jebakan monster. Ini sebenarnya bukan senjata, tapi kita tetap perlu cangkul untuk mengeluarkannya. Oh, airnya keluar. Gila, Sony. Ini kamera video ya. Kalau ini beneran kamera video, kita bisa pakai buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Buat lihat monster-monster itu di kehidupan nyata. Kamu gimana sih? Kan semua filmnya pasti udah rusak kena air. Film apa? Ini kamera digital. Oh, dia bergerak. Iya. Oh, ini beneran kamera. Lihat, ini kayaknya kamera lama. Ini Sony Hybrid gitu. Dan mungkin dengan kamera ini pemburu monster merekam. Dia merekam makhluk-makhluk yang dia buru.
Dan sekarang di kamera ini ada rekaman perburuannya itu. Apa yang terjadi? Bagaimana semuanya terhubung? Dan siapa yang selamat? Monsternya atau pemburunya? Ayo kita lihat saja sekarang. Tapi sebelumnya kita harus mencairkannya dulu. Kita letakkan di atas mesin mobil agar hangat. Dan setelah itu kita akan melihat isi kamera ini. Untuk melihat monster-monster di padang es yang nyata. Tetaplah di video ini. Kita pasti akan menontonnya di akhir, tapi sekarang kita lanjutkan pencarian temuan di bawah es di tempat ini. Via terlalu lama pakai mesin, lebih baik kita bakar pakai tabung gas. Tapi nanti kita malah melelehkannya, bodoh. Iya, aku tidak kepikiran. Semua ini makin mencurigakan dan aneh jujur, Alyoshka. Aku belum melihat hubungan langsung antara makhluk-makhluk itu, para pemburu monster, dan apa yang kita cari. Mungkin pemabuk desa ini ada yang salah paham. Kita akan tahu nanti setelah kita melihat kamera itu. Itu 100%. Jadi jangan lupa like jika suka penemuan di es. Kami akan melanjutkan pencarian. Meski belum ada kaitan dalam penyelidikan kami, namun jelas ada sesuatu yang pernah terjadi di sini. Salju ini aneh dan sulit dimengerti. Ayo singkirkan dan lihat apa yang tersembunyi di sana. Ini adalah senapan. Di sini saya melihat bagian aneh ini. Ini entah senapan atau semacam senjata api. Di sini ini popornya, di sini pegangannya, dan ini laras ganda. Benar-benar laras ganda. Dan di sini ada yang merah, sepertinya itu selongsong peluru. Ini senapan. Kita harus mengeluarkannya dari bawah es. Jadi teman-teman, kami sudah mulai menggali senapan ini yang warnanya hitam. Sudah jelas ini senapan ada pegangan dan pengokang. Senapan ini tampak cukup rusak parah. Ini menunjukkan seseorang atau sesuatu, mungkin monster, menyerang pemburu monster dan dia tak sempat memakai senapan itu. Belum tentu senjata ini pernah digunakan sama sekali. Mungkin itu sebabnya pemburu membawa beberapa jenis senjata. Ngomong-ngomong, tulis di kolom komentar, menurut kalian mana yang lebih efektif lawan monster bunga sialan ini? Senapan atau pisau dibakar? Ya teman-teman, pasti kalian pernah nonton serial hal-hal sialan yang aneh. Tulis di komentar menurut kalian apa yang paling menakuti makhluk tinggi berkepala bunga itu? Senapan atau api? Pertanyaan menarik dari si desa. Ini sangat aneh. Ya teman-teman, akhirnya kita berhasil mendapatkannya. Lihat, ini senapan yang benar-benar dibekukan, seram dan menakutkan. Pegang gokil. Kenapa senapan ini sangat mengingatkanku pada senapan yang dulu dimiliki kakekku? Dengar banyak pemabuk gila yang bawa senapan kayak gini. Aku cuma ingat yang itu. Kamu kan bukan dari Nirvana, ngapain di sini? Bagaimana kalau kakekku memang pemburu Demogorgon itu? Aku nggak tahu. Tapi kalau itu benar, sudahlah. Kakekmu bukan tipe yang suka menolong dan menyelamatkan orang dari monster, itu omong kosong. Apalagi senapannya sudah hilang. Pelurunya masih ada, ayo ambil satu. Peluru senapan. Ini dia, kelihatannya biasa saja, klasik. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Di sini memang banyak peluru seperti ini. Lihat saja warnanya merah di sana. Kemungkinan besar pemburu monster mencoba mengisi peluru ke sini, tapi sayangnya pada saat itu monster menyerangnya dan dia menjatuhkan senapan ke air bersama pelurunya, makanya semuanya membeku di sini. Kita tak bisa memastikan bahwa melihat tangan monster terpotong berarti pemburu monster menang. Belum tentu begitu. Mungkin semua berakhir dengan cara berbeda. Ya, siapa tahu dia mungkin monster itu justru mencabik-cabik kakekku. Itu bukan kakekmu. Sudah, kita punya kamera dan bisa tahu segalanya dari situ. Ya, tapi sepertinya masih dingin. Ayo kita cari lagi. Setelah itu pasti hangat. Kita sudah menemukan banyak hal menakutkan dan aneh terkait urusan ini. Semuanya benar-benar menyeramkan. Dan semua itu ada di wilayah hutan yang menyeramkan ini. Lihat tanganku benar-benar membeku semua. Kita akan terus mencari temuan karena penyelidikan belum selesai, benar? Ya, benar. Ya, benar. Saya nyalakan alat pendeteksi logam saya dan mari kita lanjutkan pencarian. Misalnya di sekitar blok-blok yang rusak ini.
Tidak, di sini tidak ada sinyal apapun. Oh, di sini sinyal lemah. Ya, yes. Di sini sinyal sangat kuat. Operator, ada sesuatu merah di sana. Apa itu? Apa itu? Kepala Demogorgon ya? Ya, itu seperti bunga. Bunga? Itu Demogorgon, gila. Jadi ini nyata. Kita menemukan tangannya dan sekarang kepala Demogorgon asli di bawah es. Itu dekat permukaan, bagaimana jika dia masih hidup dan muncul sekarang? Kita harus memecahkan es dan mencari tahu. Menurutku kita perlu lakukan hal berbeda. Ya, kamu benar. Mungkin kita akan menggunakan alat lain nanti, tapi pertama-tama kita bersihkan dulu. Es. Ya, esnya dalam dan sangat tebal. Jujur, kamu benar. Aku agak takut mengeluarkan monster dari bawah es. Cangkul es tampaknya kurang cocok untuk kita. Kamu mau mengeluarkannya? Tentu, tapi kita perlu alat lain. Antoshka, Antoncik, bawa si kecil. Ayo mulai. Makhluk, waktumu tiba. Oke, hampir semuanya siap. Astaga, kamu serius mau mengeluarkan Demogorgon dari air? Itu berbahaya. Iya, itu memang makhluk berbahaya dan monster, tapi rasanya tidak ingin sembarangan mengeluarkannya. Itu sebabnya aku meminta Anton membawakan gergaji. Begitu. Aku akan membuat sayatan kecil. Mengerti maksudku? Kita tak akan mengambil semuanya, hanya seperti trofi. Tetap saja, aku merasa agak takut. Ya, tidak apa-apa. Sayatan magisnya tidak kami tampilkan karena alasan tertentu. Artinya dia akan menggigit kakimu atau tanganmu. Aku sudah memotongnya pakai gergaji mesin, dia tak akan menggigit. Bantu ambil esnya dan linggis. Ayo, angkat. Makhluk nyata di bawah es. Oke, sekarang kita ambil ini. Waduh, ini lengket, ini capitnya. Gila, semoga makhluk ini benar-benar mati. Serius, lihat, ini kepala Demogorgon yang terlepas tapi masih kecil. Menurutku mereka bisa lebih besar dan mungkin masih ada bagian lainnya di sana. Atau ini gurita laut dalam. Aku nggak tahu, tanya saja ke pemabuk lokal. Ini trofi gila, kita temukan kepala Demogorgon asli di bawah air. Sepertinya mereka makan benda aneh ini sambil minum bir. Aku nggak tahu, di desa kamu juga begitu. Di Perdaevo apa saja bisa terjadi, tapi Zopkins lebih parah. Alyoshka, bawa dia ke lokasi temuan lain. Ayo. Lihat, ini pasti satu makhluk. Warnanya sama, teksturnya sama, kulitnya juga sama, tapi pasti ini makhluk dari kasus sangat aneh itu. Dan semuanya cocok. Dengan pisau ini seperti dengan bilahnya, mereka memotong kepala ini dan tangan ini. Namun tidak jelas nasib pemburu yang melakukan itu. Ceritanya sendiri cukup masuk akal. Sang pemburu pergi berburu untuk melindungi desa di sana. Seperti yang sudah kita ketahui, desa itu bernama Zopkinsk. Jadi pemburu itu pergi berburu untuk melindungi desa Zopkinsk. Dia diserang oleh monster. Dia menjatuhkan senapan dan pelurunya ke dalam air. Dan akibatnya, dia hanya memiliki senjata ini untuk bertahan. Saat dia membakar, justru tangannya terpotong. Sepertinya, pemburu ini benar-benar mempersiapkan diri dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rahasia laboratorium di Zopkinsk. Mengapa dia tak mengambil senjatanya dan mengapa senjata itu hilang? Tidak jelas. Masih ada misteri dan kita akan mengungkapnya dengan kamera video ini. Semoga kameranya sudah mencair dan kita bisa mengambil datanya. Teman-teman, ini sangat berat. Kami menghabiskan 1 hari penuh di padang es yang membeku. Jadi jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, ya. Kami akan sangat senang dan kami sangat membutuhkan dukungan kalian. Ayo kita lihat kameranya. Oh, dengar, sudah menyala. Sudah, dengar. Iya. Berfungsi. Akhirnya kita tahu kebenarannya. Sekarang kita aktifkan pemutaran ulang dan putar video terakhir. Memang di sini ada banyak. Warga desa membayar sedikit, tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Oh, dia bilang orang desa membayarnya. Untuk apa? Jadi makhluk itu terakhir kali terlihat di sekitar sini. Begitu. Berburu monster seperti Demogorgon masuk akal. Dia memang pemburu monster dan dibayar warga desa untuk menangkapnya. Suaranya juga tidak mirip kakekku. Bukan, itu bukan kakekmu, hanya senapannya sama. Baiklah, ayo kita lanjut menonton.
Oke, jejaknya sudah kulacak. Dia seharusnya di sekitar sini. Dia sudah melacak monsternya, teman-teman. Ini dia, sepertinya ini monsternya. Nah, ini dia kamu. Hai ganteng, gimana rasanya? Nih. Kamu, aduh sial, ya Tuhan. Dia menyerangnya. Siapa yang menyerang siapa? Monster itu menyerangnya dan pemburu itu menjatuhkan senapan. Tidak ada yang tersisa. Dia akan pakai api, seperti yang kita bahas. Kenapa nggak suka ya? Nih, terima ini. Ayo sini, ya, terbakar kau makhluk. Dia menang, dia menghancurkan monster itu teman-teman. Gila, dia memotongnya jadi beberapa bagian. Semuanya cocok, cerita kita benar. Jadi penduduk desa Zopkinsk akan selamat. Syukurlah, tapi di mana si pemburu? Benar, si pemburu. Kita tonton sampai selesai dulu. Aduh, sialan, kena juga. Lumayan parah kena. Dia digigit dan merasa aneh. Sepertinya makhluk itu menggigitnya sebelum dibunuh. Dia harus ke hutan. Demogorgon. Mungkin dia akan berubah. Pemburu itu akan berubah menjadi Demogorgon dan itulah sebabnya dia pergi ke hutan itu kemungkinan besar. Sial, sepertinya ini belum akhir ceritanya. Sepertinya kita berdua masih harus kembali ke desa ini, ke padang es yang dingin ini, untuk menemukan lebih banyak monster dan lebih banyak misteri. Tunggu, tapi bukankah kita sedang mencari roti terbang? Kamu benar, penyelidikan kita jadi melenceng. Kita tetap mencari roti terbang, tapi sepertinya tidak ada hubungannya di sini. Oke teman-teman, tulis di kolom komentar kalian lebih ingin kami mencari roti terbang atau fokus pada cerita tentang kakeknya Alyoshka, atau kalian ingin kami mencari monster dan makhluk lain di bawah es. Semuanya tergantung komentar kalian. Cara kalian menulis, begitu juga kami. Nama saya Vyacheslav Ismailov atau Via. Ini Alyoshka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dia masuk. Kamu kena gigi. Iya. Kamu kena gigi? Kena semua gigi dengan tangan penuh. Ada. Matikan kameranya sekarang. Dengar? Matikan kameramennya juga.